Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sartono, perkenalkan nama saya Sofi Oliviani dari kelas PS4B nomor urut 20. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Pengaruh Gaya Hidup, Religiusitas, dan Motivasi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Umum Syariah, Studi pada Masyarakat Kota Semarang. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada era globalisasi saat ini memberikan dampak yang luas terhadap pertumbuhan dunia perbankan di Indonesia. Dengan maraknya produk-produk perbankan saat ini merupakan indikasi setiap bank untuk berusaha memunculkan produk unggulannya dengan memberikan berbagai kemudahan fasilitas layanan. Berdasarkan data OJK, market share perbankan syariah per Desember 2020 meningkat menjadi 6,51%, yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 6,01%. Ditambah dengan adanya merger 3 bank syariah dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Kondisi ini menguntungkan bagi para masyarakat, investor, maupun pengusaha. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan DPK dan pembiayaan BUS. Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 perkembangan DPK BUS mengalami penurunan. Begitupun pada sisi pembiayaan BUS mengalami penurunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Mengacu pada data ini dapat ditarik garis lurus bahwa penurunan pembiayaan salah satu penyebabnya adalah penurunan DPK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat keputusan masyarakat menjadi nasabah BUS. Dari tabel titik 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Semarang cukup tinggi. Tingginya pengeluaran masyarakat tersebut dapat menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat untuk memutuskan menjadi nasabah BUS di Kota Semarang. Berdasarkan data pada tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Semarang mayoritas beragama Muslim dan persentasenya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya masyarakat Muslim tersebut dapat dijadikan peluang bagi bank syariah untuk mendapatkan nasabah baru, namun peluang yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya. Persebaran jaringan kantor cabang di Kota Semarang tergolong rendah karena hanya terdapat 21 kantor cabang BUS. Banyaknya jumlah KC dan KCP akan memotivasi masyarakat untuk menjalin mitra atau memutuskan untuk menjadi nasabah BUS di Kota Semarang. Research Gap, Gaya Hidup. Alfianto et al. 2018, Susilo et al. 2019, Seirawati et al. 2019, dan Istikunti et al. 2020 menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun berbanding terbalik dengan Nur Cahya dan Rastini 2020 dan Umbo et al. 2015 bahwa gaya hidup tidak berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah. Religiusitas. Zuhirsyah dan Nurlinda 2018, Adawiyah 2019, Khadijah et al. 2019, dan Atiki 2020 menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli bank syariah. Namun berbanding terbalik dengan Rahmawati dan Widana 2019, Abimantara et al. 2013, dan Rahmawati 2020 bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Motivasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. 2021, Mayasari et al. 2017, Septianan L. dan Indrajaya 2018, dan Dahana et al. 2020 menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Fatikah 2019 yang menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan fenomena bisnis yang terdapat pada Bank Umum Syariah dan didukung dari adanya hasil research gap, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Bagaimana signifikansi pengaruh gaya hidup, religiusitas, dan motivasi secara simultan maupun parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana signifikansi pengaruh gaya hidup, religiusitas, dan motivasi secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang? Bagaimana signifikansi pengaruh gaya hidup secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang? Bagaimana signifikansi pengaruh religiusitas secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang? Bagaimana signifikansi pengaruh motivasi secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang? Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis signifikansi pengaruh gaya hidup, religiusitas, dan motivasi secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang. Yang kedua, menganalisis signifikansi pengaruh gaya hidup secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang.
Yang ketiga, menganalisis signifikansi pengaruh religiusitas secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang. Dan yang keempat, menganalisis signifikansi pengaruh motivasi secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah pada masyarakat Kota Semarang. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan keputusan masyarakat Kota Semarang menjadi nasabah Bank Umum Syariah. Dalam hal ini terdiri dari gaya hidup, religiusitas, dan motivasi. Manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan maupun kebijakan sehubungan dengan peningkatan keputusan masyarakat di Kota Semarang menjadi nasabah Bank Umum Syariah. Tinjauan pustaka. Keputusan menjadi nasabah. Kotler dan Kettler 2016 menjelaskan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, mengevaluasi pilihan alternatif, membuat keputusan dan perilaku setelah pembelian. Indikator dalam penelitian ini yaitu Y1.1 pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian. Gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-harinya yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat atau opini. Dikutip dari Kotler dan Kettler 2016. Indikator dalam penelitian ini yaitu activity, interest, dan opinion. Religiusitas. Menurut Ancok dan Suroso 2011, religiusitas adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya. Indikator dalam penelitian ini yaitu dimensi keyakinan atau ideologis, dimensi praktik agama atau ritualistik, dimensi pengalaman atau experiential, dimensi pengetahuan agama atau intelektual, dan dimensi konsekuensi. Motivasi. Menurut Maslow dan Kotler dan Kettler 2011, motivasi diartikan sebagai sebuah dorongan yang muncul berasal dari dalam maupun luar diri seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan atau berusaha untuk memenuhi keinginannya. Indikator dalam penelitian ini yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kerangka pemikiran teoritis. Hipotesis penelitian yang pertama, H1, diduga gaya hidup, religiusitas, dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah. H2, diduga gaya hidup secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah. H3, diduga religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah. H4, diduga motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah. Metode penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitas, terapan kausalitas, jenis data, dan sumber data. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli atau kuesioner, data sekunder, jurnal penelitian, buku-buku referensi, serta sumber website resmi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 17 indikator variabel sehingga sampelnya adalah 17 kali 5 yaitu 85 responden. Batasan-batasan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, responden berusia minimal 17 tahun, dan yang kedua, responden merupakan masyarakat Kota Semarang belum pernah menjadi nasabah bank syariah. Model analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS. Teknik analisis data yaitu uji F, uji R kuadrat, dan uji T. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.